Halo, halo, apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Herz Munarif dan Bung Rocky Gerung dari Rocky Gerung Official Forum News Network. Bung Rocky, sepanjang hari kemarin terjadi beberapa peristiwa politik yang sangat menarik ya. PDIP batal atau setidaknya menunda pencalonan Anies Baswedan, sementara puluhan Dewan Pakar Partai Keadilan Sejahtera atau PKS itu mengundurkan diri sebagai protes dari pilihan-pilihan politik yang dilakukan oleh PKS pada pilkada kali ini. Ya, menarik untuk lihat gejala politik ini. PDIP batal usul Anies dan PKS Dewan Pakarnya membubarkan diri. Artinya keluar dari partai itu dengan keterangan bahwa partai itu secara ideologis tidak lagi mencerminkan kejujuran hati nurani. Dua hal yang membuat kita berpikir ulang tentang apa yang disebut identitas partai. Tentu PDIP berpikir bahwa Anies bukan kader utamanya, sehingga banyak faksi di dalam PDIP menganggap bahwa itu tidak fair untuk mereka yang sudah berjuang untuk PDIP. Jadi kelihatannya ideologi nasionalisme bukan itu satu-satunya keterangan, tetapi sifat dari kaderisasi. Jadi Anies tentu dibayangkan akan punya peralatan untuk masuk ke 2009. Sementara PDIP tentu menuntut supaya kader-kadernya yang masuk ke 2009. Tetapi kalau dilihat dari sudut pandang pragmatis, tentu PDIP menginginkan Anies hanya demi menghalangi Jokowi masuk terus di dalam perpolitikan Indonesia tuh. Jadi itu satu cara lain untuk melihat Indonesia. Itu ada dimensi ideologis memang yang hendak dipertahankan oleh PDIP karena partai itu partai kader dan kadernya yang seharusnya memimpin, dan itu masuk akal tuh. Demikian juga PKS yang Dewan Pakarnya yang sebetulnya terdiri dari orang-orang elit militer purnawirawan yang tahu tentang apa yang disebut sebagai ketaatan pada ideologi. Jadi dengan PKS ikut gabung dengan Kim, itu sudah menunjukkan bahwa PKS tidak punya dasar ideologi itu yang seharusnya diperlihatkan oleh PKS. Dengan mendukung Bobi Nasution, apalagi itu terang-terangan dianggap PKS itu pada akhirnya jadi kacungnya Jokowi aja. Jadi ada hak dari mereka yang menginginkan partai itu tumbuh secara ideologis untuk mulai menagih bahwa kepemimpinan harus dibuktikan melalui ketaatan pada ideologi atau kultur politik itu sendiri. Anies dianggap bukan bagian dari kultur PDIP. Demikian juga Kim Plus atau Bobi Nasution tentu jauh dari kader PKS. Jadi kita masuk pada upaya untuk melihat bagaimana konsistensi di dalam partai itu dalam menghasilkan kemuliaan politik dia sendiri. Itu bagian yang menarik untuk kita bahas. Jadi Bung Rocky, apakah menurut Anda putusan PDIP itu sudah final atau hanya tertunda saja? Bagaimana sebenarnya kita memahami cara berpikir Ibu Megawati dalam mengambil keputusan-keputusan politik yang kadang-kadang ini banyak orang sebenarnya bingung begitu? Tentu Anies sendiri merasa bahwa dia belum ditolak, mungkin tertunda karena Megawati masih mempertimbangkan banyak hal. Termasuk kan kita tahu Ibu Mega itu dia punya kemampuan kontemplasi. Mungkin dia berkontemplasi dan membayangkan perintah metafisik atau tuntunan metafisik dari Bung Karno. Kan tetap alam pikiran Ibu Mega selalu terhubung secara metafisik dengan ayahnya tuh. Dan itu hal yang harus dianggap biasa sebagai bagian dari kultur politik PDIP. Karena Bung Karno selalu dianggap sebagai penuntun pikiran dari Megawati. Dan Megawati adalah penuntun pikiran PDIP. Jadi selalu ada dimensi yang kita sebut esoteris di dalam PDIP yang memungkinkan kita menilai bahwa PDIP sebetulnya partai modern yang tetap berupaya untuk menghubungkan diri dengan masa lalu melalui aktivitas ritual. Nggak perlu dipersoalkan itu karena mereka tentu punya cara sendiri untuk memperoleh wisdom di dalam keputusannya. Kita boleh sebut itu sebagai aspek local genius dari partai PDIP, yaitu memelihara semacam tradisi untuk tapa brata meditasi bagi Ibu Mega untuk melihat kondisi partai dari perspektif
Soekarnoisme, dan itu mungkin akan diturunkan pada mereka yang ingin berdekatan dengan PDIP. Itu juga yang menjelaskan kenapa Ibu Mega tadi membentak Airin karena tidak menjawab secara lantang kan pertanyaan, are you a real nationalist itu misalnya, atau memelihara ideologi nasionalisme. Jadi kalau Airin belum bisa menjawab, itu penanda bagi Ibu Mega ini belum serius. Dan karena itu kemudian Airin menerangkan bahwa iya, dia mengerti bahasa Mega dan dia tahu bahwa yang marah itu adalah ibu yang mencintai anaknya tuh. Dan Airin juga punya kemampuan kecerdasan untuk menahan diri dan membaca itu sebagai hal yang lumrah diucapkan oleh Ibu Mega, karena Ibu Mega memelihara kondisi ideologis PDIP melalui kemampuan dia untuk membayangkan pikiran Bung Karno, bahkan dalam kondisi metanarasi. Itu metanarasi artinya Bung Karno kan dalam kedudukan sebagai tokoh dia mampu untuk mengucapkan secara batinnya, dan itu jelas saja bisa dibaca oleh Ibu Mega. Nah, sekarang kita fokus pada pengunduran diri rame-rame Dewan Pakar PKS ini, Bung Rocky. Bagaimana kita memahami ini dalam konteks politiknya ya? Dalam kasus PKS, tentu itu protes dari Dewan Pakar yang melambangkan status oversight committee. Jadi Dewan Pakar ini kan semacam lembaga yang secara formil bisa dibayangkan penasihat partai dalam soal-soal politik nilai itu. Tentu ada Dewan Suro yang mengendalikan ideologi partai, tapi Dewan Pakar ini melihat etika politik sehari-hari. Jadi kalau Dewan Pakar ini, terutama mereka yang berkedudukan senior di situ, kebanyakan purnawirawan, yang saya kira salah satu tokohnya Pak Sunarko, Mayor Jenderal, yang menilai bahwa sepak terjang PKS itu tidak lagi mencerminkan hakikat berpolitik berbasis nilai. Jadi kelihatannya anggota-anggota Dewan Pakar ini mulai menilai bahwa PKS tidak mungkin dijadikan sarana untuk membesarkan harapan bahwa Indonesia bisa ditumbuhkan melalui politik nilai. Nah, kemampuan PKS untuk deal dengan kekuasaan, dan itu sudah terjadi, itu yang saya kira jadi pertimbangan utama dari Dewan Pakar ini untuk mundur dari PKS. Dan itu adalah harga yang harus dibayar PKS, karena PKS memilih untuk keluar dari tradisi oposisi dan harus masuk ke dalam wilayah kekuasaan dengan ikut di dalam koalisi Kim Plus, dan terutama untuk hal-hal yang bersifat pragmatis kan. Tukar tambah kekuasaan itu kan pragmatis kan. Jadi bayangkan misalnya bagaimana PKS itu sangat kritik pada Jokowi, tetapi kemudian bersekutu untuk mendukung Bobi Nasution. Dan itu adalah pertimbangan yang pasti dianggap oleh Dewan Pakar sebagai oportunis atau bahkan pragmatis. Jadi kita mulai membaca bahwa PKS akan banyak problem internal, termasuk kalau PKS misalnya tetap memberi sinyal bahwa tukar tambah politik itu jauh lebih penting daripada mempertahankan konsistensi ideologis. Nah, ini yang membuat kita mulai melihat bahwa sudah mulai tumbuh semacam kesadaran untuk menagih secara konsekuen, secara koheren politik partai itu terhubung dengan nilai atau ideologi yang dia pertahankan. Jadi partai-partai yang dianggap pragmatis tentu akan ditinggalkan oleh mereka yang fanatik atau diehard dalam mendukung politik yang basisnya adalah ideologi partai. Kalau kita mengamati koalisi-koalisi di pilkada, bukan hanya sekarang ya, sangat terlihat bahwa koalisinya itu bukan bersifat ideologis, tapi lebih pada transaksional yang pragmatis. Padahal kan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 tentang ambang batas partai-partai politik bisa mengusung sendiri calonnya di pilkada itu kan membuat partai politik itu bersikap independen dan ideologis dalam pencalonan. Itu ya yang menyebabkan kita mesti lihat pilkada sebagai tempat transaksi baru yang mungkin transaksi lamanya udah berakhir dan orang merasa bahwa oke, ada situasi baru ketika MK memutuskan untuk membuka peluang mereka yang bahkan suaranya itu sebelumnya 20-25%, sekarang bisa dibuat tunggal sehingga setiap partai bisa mencalonkan kandidatnya. Tetapi tetap politik uang itu kan
masih hidup di kita kan. Jadi institusinya dibuat bersih untuk bersaing, tetapi manusia-manusia yang ada di dalam persaingan itu masih mempergunakan cara lama, itu membujuk dan memakai amplop sebagai alat transaksi politik kan. Nah, kita paham ini sebagai gejala yang mungkin masih akan berlangsung selama pilkada yang akan datang. Tapi sekali lagi, satu kepastian adalah bahwa gerakan-gerakan mahasiswa masih akan panjang dan menuntut supaya pilkada itu betul-betul juga bersih itu. Jadi buat apa para mahasiswa atau kalangan masyarakat sipil menuntut supaya kekuasaan Jokowi itu dihentikan karena money politiknya tinggi sekali, sementara mereka yang diuntungkan oleh keputusan Mahkamah Konstitusi tetap mau bermain uang, mau bermain amplop dalam pilkada. Kan itu dua nilai yang berseberangan. Mahasiswa menginginkan politik bersih, tetapi elit politik yang diuntungkan oleh Mahkamah Konstitusi masih memelihara politik akal bulus, yaitu memanfaatkan isu-isu tradisional, isu-isu primordial, dan di belakangnya ada permainan uang. Jadi hal yang mungkin kita ucapkan hari ini adalah koherenkan atau jembatani atau buat jembatan antara proyek demokratisasi yang diupayakan oleh mahasiswa dan kampus dalam bentuk demonstrasi, dan demokratisasi juga di dalam pilkada yang akan datang. Karena itu saya minta supaya elit partai juga paham bahwa kalian dibukakan pintu oleh gerakan mahasiswa. Jadi hentikan juga cawe-cawe yang sebetulnya masih ada di otak kalian tuh, yang menginginkan tukar tambah politik berbasis uang bukan berbasis argumen. Nah, ini semua yang jadi petunjuk pertama bahwa pilkada di bulan November nanti, kalau mau dilakukan secara bersih, ikuti tradisi yang sudah diterangkan oleh gerakan mahasiswa, yaitu bersihkan politik dari unsur-unsur yang sifatnya oportunis pragmatis. Jadi menurut mahasiswa, atau kalau saya bisa baca pikiran mereka, kembalikan politik di dalam wilayah intelektual, yaitu persaingan kekuasaan harus didasarkan pada persaingan argumen, bukan persaingan materi. Nah, sangat menarik tadi Anda mengkontraskan perilaku elit politik dan gerakan mahasiswa serta civil society yang ini, karena memang terlihat sangat kontras sekali. Dan kalau kita monitor sampai tadi malam ya, aksi-aksi massa itu makin membesar dan mengeras, terutama di daerah seperti di Semarang misalnya. Ya, sementara tukar tambah di kalangan partai yang berpusat pada upaya untuk cari siasat supaya kader-kadernya bisa diloloskan dan memenangkan pilkada yang ada 2 bulan lagi, kita juga harus kembali memberi dukungan pada moral demonstran, terutama para mahasiswa yang tetap menginginkan ada proses lebih lanjut, bukan sekedar keputusan MK yang memungkinkan pilkada itu berlangsung tanpa campur tangan Jokowi, tapi sekaligus Jokowinya mesti dihentikan. Kan itu bawah sadar kita, sudah kita menghendaki itu, tapi kita ragu untuk membantu kalangan yang sedang demonstran, dan itu yang membuat kita tidak jujur dalam demokrasi itu. Kalau kita melihat bahwa ada yang berbuat salah secara kekuasaan, yaitu rejim atau dinasti Pak Jokowi, maka kita mesti mendukung mereka yang ingin mengkoreksinya, dan kalangan kampus yang ingin mengkoreksinya tuh. Jadi jangan sampai mulai terlihat bahwa gerakan mahasiswa itu menuntut hal yang melebihi fungsi mereka sebagai kritik sosial, yaitu perubahan kekuasaan pelengseran Jokowi. Bukan, itu satu paket tuh. Jangan dianggap bahwa gerakan mahasiswa meledek anak-anak presiden dan itu adalah suatu perbuatan yang sifatnya personal. Bukan. Tubuh Presiden Jokowi sudah menyatu dengan tubuh keluarganya, tubuh anak-anak presiden sudah menyatu dengan tubuh politik Pak Jokowi. Jadi kalau ada kritik yang bahkan personal sampai soal urusan menghina tubuh atau yang sejenisnya, kita mesti lihat itu sebagai kemarahan yang diarahkan pada tubuh politik dari dinasti Jokowi. Itu intinya, dan tubuh politik itu yang mesti dimintakan pertanggungjawaban tuh. Jadi hal-hal yang menjadi konsekuensi dari seseorang yang masuk dalam wilayah publik, yang dia akan disorot habis-habisan. Jadi soal kemewahan misalnya, itu bagian dari tubuh politik kekuasaan, pamer-pamer flexing barang mewah, mondar-mandir dengan jet pribadi, kan semua itu yang
kita mesti baca sebagai kemarahan terhadap tubuh politik sebuah dinasti. Itu intinya. Nah, kita tidak ingin itu jadi semacam kasus khusus, karena ini kasusnya ada di mana-mana tuh, dalam banyak hal. Imelda mengkoleksi sepatu segala macam tuh, beberapa jauh sebelum ini ada soal Evita Peron segala macam kan. Juga hal-hal yang memungkinkan kita melihat politik itu sebagai satu jejak baru dalam politik Indonesia, itu mulai memperhatikan perilaku dari mereka yang diberi mandat oleh rakyat tuh. Jadi itu saya kira poin yang mesti kita ucapkan terus-menerus, bahwa yang kita sasar adalah tubuh politik dari dinasti itu, bukan person per personnya. Salam akal sehat, salam 0%. Salam akal sehat.